Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Kita berbicara soal Sintayong saat ini dalam posisi yang ya tidak begitu bagus kalau bisa dilihat ya. Kenapa saya katakan demikian? Dia pasti akan banyak berpikir, ya, dilematis. Ya, posisi dia ketika harus menangani tim U23 di Piala AFF yang akan berlangsung di Thailand 17-26 Agustus nanti, dan juga tidak lama setelah itu harus mempersiapkan diri, mungkin hanya seminggu setelah itu, untuk bisa tampil di U23 babak kualifikasi Piala Asia yang akan berlangsung di Stadion Manahan Solo, yaitu antara tanggal 9 dan tanggal 12 September. Dia juga harus bisa berpikir bagaimana membesut tim senior di rentang waktu yang sama di September, ya, di antara tanggal 4 sampai tanggal 12 itu ada pertandingan FIFA Matchday untuk tim senior. Ini juga menjadi gawe dari STY. Makanya bingung. Kalau tim senior ini kan akan bermain di Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya. Sehari kemudian pada tanggal 9 dia harus bersiap, ya, menukangi tim U23 yang akan bertarung melawan Cina Taipei atau Taiwan di Stadion Manahan Solo. Ini kualifikasi Piala Asia. Ya, itu hanya satu hari karena tanggal 8 itu tim senior yang akan bermain melawan Turkmenistan. Nah, ini yang saya bilang, terutama ya, kita jangan dulu ke September, di Agustus yang paling dekat. Ya, karena ini kan sudah akhir-akhir Juli. Dia harus bisa menetapkan pemain-pemain yang tampil nantinya di Piala AFF U23. Ini yang menjadi masalah bagi STY. Kalau bisa dikatakan panik, ya bisa aja. Ajar kalau dia panik, karena banyak pemain yang tidak akan bisa memperkuat. Ya, harus lebih difokuskan dipilih ke Piala Asia U23 tentunya di kualifikasi, karena ini kan menjadi target utama. Ketua Umum sudah mengatakan ini harus lolos di fase grup. Kita berada dengan Cina Taipei dan juga dengan Turkmenistan untuk U23. Ya, harus, kalau sampai kalah ya bahaya, kita tidak akan lolos. Makanya saya bilang menang menjadi prioritas utama. Nah, kalau kita tarik lagi ke Piala AFF untuk U23 ini, sudah pasti Elkan Bagot tidak bisa bermain, Ivar Zener, ya, Rafael Struijk tidak bisa bermain, Marcelino Ferdinand tidak bisa bermain, Rizky Ridho, ya, tidak bisa bermain, Pratama Arhan juga tidak akan bermain, Witan Sulaiman tidak akan ada di sana. Jadi banyak pemain. Belum lagi kabar terakhir ada 4 pemain yang ikut nantinya tes masuk polisi di kepolisian, ya. Paling tidak mereka 5 bulan tidak bisa berada untuk ikut bersama-sama dengan tim U23. Ya pasti absen di Piala AFF dan juga termasuk di Piala Asia. Mereka adalah Kakang Rudianto, Ginanjar Wahyu, Frankie Misa, dan juga Muhammad Ferrari. Ya, 4 ini tidak bisa bermain, padahal mereka masih usia muda yang bisa diharapkan untuk bisa tampil paling tidak di Piala AFF, juga bisa dipakai oleh STY. Makanya STY bingung ketika mereka tidak ada. Sebelumnya juga kan ada 3 pemain kita kena skors 6 pertandingan setelah usai laga final di SEA Games menghadapi Thailand yang kita menang dengan 5-2 itu. Ya, dan ada Titan di sana, ya, ada Komang, kemudian dengan Taufani. 3 ini kan tidak boleh bermain, padahal mereka juga pasti diharapkan sekali untuk bisa main bersama dengan tim U23 AFF. Ketika Pratama Arhan, Marcelino, Elkan Bagot tidak bisa bermain, Rafael, ada Ivar, Witan tidak ada di sana, ya menjadi masalah ya untuk STY. Nah, dia akan lihat nanti siapa yang bisa diandalkan. Menjadi lebih rumit lagi karena banyak klub-klub di Liga 1 itu mungkin akan berpikir juga untuk melepas pemain. Bahkan mereka keberatan untuk bisa lepas di Piala AFF, ya, di Thailand ini. Mungkin mereka melihat selain ini bukan dibawa FIFA langsung, ya, dan bagaimana tidak ditargetkan secara khusus bagi tim U23 AFF ini. Ya, Ketua Umum PSSI sudah mengatakan bahwa ini ya diberi kebebasan lah. Jadi nggak ada target apa-apa. Jadi mau kalah di fase grup juga, kita kan satu grup dengan Malaysia dan Timur Leste. Kita akan main pertama bahkan melawan Malaysia. Tapi STY kan ini kan harus gengsi. Jadi harus segala, dia tidak mau kalah. Kalau kalah mungkin di final oke lah. Ya, tapi kalau perlu harus juara. Apalagi melawan Malaysia, dia ingin menang. Tapi dengan keterbatasan pemain-pemain yang dia tidak punya, makanya saya bilang ini agak panik bagi dia. Kalau klub-klub itu keberatan untuk bisa melepas, lebih berbahaya lagi. Karena juga ini kan akan mengganggu penampilan performa dari tim-tim Liga 1 yang dimana kalau pemainnya berkurang 2-3 orang, pemain-pemain muda mereka yang selalu ditampilkan oleh klub-klub tersebut, ini yang dirasakan akan berbahaya buat mereka juga. Karena kan sekarang lagi ingin untuk terus naik
paling tidak bisa berada di posisi 4 besar lah untuk musim ini. Nah makanya ini harus dipikirkan. Meskipun juga sudah dikatakan bahwa setiap klub di Liga 1 ini harus melepas pemain kalau untuk kebutuhan, kepentingan tim nasional Indonesia. Itu sudah dikatakan juga oleh Ketua Umum PSSI bahwa harus dilepas. Kalau enggak kan ada mungkin sanksi-sanksi tersendiri yang akan dilakukan. Tapi inilah dilematis yang ada. Kalaupun mereka lepas, mengganggu mereka. Kalau mereka bisa ini kalah lagi di kompetisi Liga 1, apalagi di Piala AFF ini kan tidak ditargetkan sama sekali, tidak juga diakui oleh FIFA. Nah ini harus dipikirkan matang-matang dan STY. Makanya STY itu berpindah-pindah tempat, melihat pertandingan demi pertandingan di Liga 1, karena dia akan mengambil pemain-pemain yang memang di luar pemain-pemain top untuk U23 yang lebih diprioritaskan tampil di U23 kualifikasi Piala Asia ya pada bulan September itu. Sehingga di Piala AFF ini dia akan mengambil, mungkin saja masih ada sisa-sisa pemain, misalnya dia harus bisa memakai kembali Alfreana Dewangga ya, Robi Darwis, Irfan Jauhari, ini bisa dia ambil. Kemudian tim-tim yang ada, pemain-pemain yang ada di tim U20 kemarin yang batal untuk ikut Piala Dunia ya, Hoki Caraka dan kawan-kawan lah. Itu kan ada banyak gerbong, mereka bisa diambil sekalian, mungkin ada 15 orang masih bisa dipakai sambil STY melihat pemain-pemain mana yang ada di Liga 1 yang bisa dia ambil. Kalau katakan di PSM mungkin masih ada misalnya Victor Detan ya, Ananda Raihan yang mungkin masih bisa dipakai. Tapi semua tergantung dari klub-klub juga. Apakah mereka akan memberikan ini atau tetap mereka akan bertahan. Karena ini kan pemain-pemain kunci. Kalau mereka bisa ambil, berpengaruh sekali lagi buat penampilan mereka untuk mengarungi musim kompetisi di Liga 1 yang saat ini makin ketat, sudah memasuki pekan keempat ya. Makanya itu STY harus benar-benar mencari pemain-pemain yang tepat di setiap klub ini untuk dia ambil. Juga harus ada negosiasi yang baik di antara PSSI dan pihak klub ya. STY sendiri juga harus bisa turun, mungkin berbicara dengan pelatih-pelatih yang ada di semua klub, di 18 klub yang ada di Liga 1, agar pemain-pemain mereka bisa dilepas ya, karena agak repot juga kalau sampai ada keberatan tidak dilepas. Meskipun sudah diultimatum oleh Ketua Umum PSSI, sekali lagi kembali ke tadi kan, untuk kepentingan tim nasional. Makanya saya bilang ini, tapi jangan panik lah ya. Untuk Mr. Shin atau pelatih Sintayong, tenang ya, pasti ada jalan keluar untuk bisa mendapatkan pemain-pemain sesuai yang diinginkan untuk Piala AFF. Meskipun juga banyak orang yang mengatakan bahwa udahlah lewat aja, Piala AFF ini apa sih, sudah nggak usah dipikirkan ya. Yang paling penting adalah kualifikasi U23 itu nantinya pada bulan September. Kalaupun kita juara di AFF kemudian kita gagal lolos ke Piala Asia untuk U23 kan ini yang menjadi repot. Tapi lebih baik kita mungkin tidak begitu bagus penampilan kita dan kalah, nggak apa-apa, tapi kita berprestasi di Piala Asia untuk kualifikasi ini kita bisa lolos. Tapi mungkin saja bagi STY punya pemikiran lain, dia ingin membawa dua-duanya itu bisa tampil dengan maksimal. Di Piala AFF juga bisa keluar dari fase grup ya, dan juga di Piala Asia untuk kualifikasi U23 bisa keluar juga dari grup ya. Kita tunggu perkembangan ke depan ya. Tapi sekali lagi STY maju terus ya, semangat dan jangan panik. Dengan saya Bung Ropan, ciao.